Indonezija tim i dosta igrača promijenila u odnosu na prvu utakmicu, uzeli nove igrače, ojačala se i jasno je da一样的呢，屡战屡败，屡败屡战，从来没有好消息传，对吧？没有什么好遗憾的呀。是，但是对于很多我们老一批的球员来说，你是说这场球，我知道你打平进了美加墨世界杯，那你遗憾。Kekalahan memang pahit, tapi bagi supporter timnas Cina, kekalahan dari Indonesia seolah menjadi luka yang terlalu dalam. Bukan hanya kecewa, mereka bahkan menuntut sesuatu yang ekstrim untuk pembubaran tim nasional. Dilansir dari South China Morning Post, Sabtu 6 Juni, supporter lempar beragam kritik ke skuad Cina, termasuk menyebut mereka telah membuang-buang anggaran negara. Supporter Cina mengecam tim sepak bola setelah kegagalan ke Piala Dunia, mengatakan tim itu harus dibubarkan. Judul artikel South China Morning Post. Supporter mengatakan timnas Cina telah membuang-buang sumber daya nasional dan bertanya-tanya apakah uang itu lebih baik digunakan untuk lainnya. Lanjutnya, kemarahan supporter rupanya tak berdiri sendiri. Para pakar sepak bola Cina pun tak bisa menutupi rasa malunya. Pengamat sepak bola asal Cina, Zhang Jun, menyebut kekalahan Cina dari Indonesia karena faktor pelatih. Ivan Kovic dinilai minim pengalaman dan tidak bisa menilai secara detail kelemahan tim. Taktik Ivan Kovic tidak sesuai dengan karakter tim ini, tulis Zhang di media sosial Weibo. Analis sepak bola senior Ji Yuyang juga menyebut kinerja Ivan Kovic gagal memberikan dampak positif. Dia tidak lebih baik dari beberapa pelatih sebelumnya. Di grup mereka, Cina adalah tim dengan jumlah kekalahan dan kebobolan terbanyak, ujar Ji di Weibo. Selain itu, Fan Zi yang juga pengamat sepak bola Cina menyebut Cina sangat berharap bisa menelan kekalahan dari timnas Indonesia di laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Seolah tak habis pikir dengan performa skuad asuhan Branko Ivan Kovic yang tidak sesuai ekspektasi publik sendiri. Sebagai mantan pemain juga, Fan Zi menyebut timnas Cina bisa lebih baik dengan mengandalkan para pemain muda. Sangat tipis kalah dalam pertandingan seperti ini. Tolong jangan bermain seperti ini. Lebih baik bagi pelatih untuk hanya menggunakan pemain muda, kata Fan Zi seperti dikutip dari laman 163.com. Fan Zi juga mengkritik keras permainan pemain naturalisasi Serginho. Ia menyebut Serginho tidak banyak memberikan kontribusi dalam pertandingan penting melawan Indonesia. Fan Zi pun meminta masyarakat negeri tirai bambu tidak menangisi kekalahan dari timnas Indonesia, meski dampaknya luar biasa hingga membuat Cina tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Fan Zi meminta federasi untuk mempertimbangkan langkah ke depan dan tidak menyesali kenyataan yang tersingkir. Tidak perlu menangis, hanya saja level kami tidak sebaik lawan lainnya, kata Fan Zi lagi. Sementara kemarahan juga diungkapkan sejumlah supporter di Weibo. Para pemain ini tidak sadar bahwa tujuan bermain bola adalah mencetak gol ke gawang lawan. Mereka hanya tahu mengejar bola seperti orang bodoh, tulis seorang penggemar. Terakhir kali Cina lolos ke Piala Dunia, saya masih kelas 6 SD. Mungkin cucu saya yang kelas 6 nanti baru bisa menyaksikan lagi, komentar penggemar lainnya. Timnas Cina sebenarnya masih memiliki satu pertandingan terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Juni mendatang di kandang sendiri. Namun hasilnya sudah tak berguna. Menang atau kalah, timnas Cina tetap tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun di tengah riuh caci maki, suara berbeda datang dari sosok yang tak disangka, sang pelatih Branko Ivan Kovic. Alih-alih menyalahkan pemainnya, ia justru memuji timnas Indonesia dan mendoakan agar lolos ke Piala Dunia. Pelatih Cina Branko Ivan Kovic mengakui timnas Indonesia adalah tim yang kuat setelah dihuni pemain-pemain naturalisasi. Pujian ini dilemparkan saat pemain timnas Cina menangis kalah. Dengan kekuatan yang ada saat ini, juru formasi asal Kroasia tersebut memprediksi skuad Garuda memiliki masa depan cerah. Dibandingkan di pertandingan pertama, kami tahu mereka banyak pemain baru di laga ini. Kami juga lihat ada pemain mereka masih muda. Misalnya kaptennya baru 24 tahun, kata Branko Ivan Kovic dalam konferensi pers setelah pertandingan. Jadi saya rasa sepak bola Indonesia punya masa depan cerah, sambung juru formasi asal Kroasia tersebut.
Tidak sampai di situ, Branko Ivankovic memprediksi timnas Indonesia mampu bersaing di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski tidak mudah, ia percaya timnas Indonesia bisa mengatasinya termasuk di laga terdekat melawan Jepang pada 10 Juni nanti. Jepang yang sudah mengunci tiket ke Piala Dunia 2026 diyakini bakal menurunkan skuad pelapis, tapi masih belum mudah untuk timnas Indonesia memenangi laga. Saya rasa di kualifikasi berikutnya lawan akan lebih sulit, tapi menurut saya Indonesia juga tim kuat. Jadi saya berharap Indonesia sukses, semoga mereka bisa meraih hasil yang diharapkan. Saya harap mereka lolos ke Piala Dunia, jelas Ivankovic. Lebih lanjut, Branko Ivankovic memberikan selamat kepada timnas Indonesia setelah mengalahkan timnya. Pertama-tama, pujian untuk semuanya. Selamat untuk Indonesia untuk kemenangannya yang membantu mereka mendekat ke babak berikut kualifikasi, tutur Branko Ivankovic. Bahkan Ivankovic tak ragu membanggakan atmosfer GBK. Setelah kalah dari timnas Indonesia, Branko Ivankovic pun mengaku bahwa melawan skuad Garuda tak mudah. Apalagi teror supporter skuad Garuda yang hadir di SU GBK memang luar biasa. Pelatih asal Kroasia itu menyebut bahwa supporter timnas Indonesia gila. Pasalnya mereka terus memberikan tekanan kepada para pemain Cina, sehingga atmosfer pertandingan terasa menegangkan. Untuk itu, ia menyebut bahwa supporter timnas Indonesia luar biasa gila. Kami sudah tahu bahwa stadion tuan rumah fansnya luar biasa gila, ujar Branko Ivankovic kepada awak media di SU GBK Jakarta pada Kamis 5 Juni lalu. Pelatih berusia 71 tahun tersebut mengakui bahwa supporter memang gila, namun ia mengaku senang karena rasanya pertandingan menarik. Saya senang melihatnya banyak fans yang datang dan saya rasa ini hal yang menarik dari sepak bola, kata Ivankovic. Lebih lanjut soal tekanan dari supporter, ia tak bisa memungkiri bahwa pemain ke-12 timnas Indonesia memang memberikan tekanan. Dan peningkatan performa timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir tidak lepas dari peran pelatih serta sistem pembinaan pemain yang semakin terstruktur. Sejak era Sinteyong, perkembangan tim nasional secara bertahap terlihat signifikan, baik dari segi taktik, kedisiplinan, hingga mental bertanding. Pertandingan melawan Cina kemarin bukan sekedar kemenangan di atas kertas, tapi simbol perubahan besar dalam sepak bola Indonesia. Atmosfer GBK, semangat pemain, dan doa seluruh rakyat Indonesia menjadi bahan bakar menuju panggung dunia. Kini harapan bukan lagi angan, ini saatnya percaya, bersatu, dan melangkah. Karena Garuda telah bangkit dan dunia pun mulai menoleh.